Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Elia mewariskan jubah kepadaku. Ayat hafalan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Poin penting pelajaran kita, Roh Allah memberikan kuasa kepada kita untuk hidup dan bekerja baginya. Pernahkah engkau merasa sedih atau takut karena sesuatu yang akan terjadi? Apakah engkau ingin mengatakannya? Apakah engkau mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan terjadi? Matahari pagi mulai memanaskan kepala dan bahu kedua orang yang sedang berjalan kaki dengan terburu-buru di sepanjang jalanan berdebu. Orang tua yang berjalan di depan dengan langkah tegap adalah Nabi Elia yang sangat terkenal. Siapa saja, bahkan orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya bangsa Israel, mengenal Elia. Orang hebat berjubah bulu unta dengan sabuk kulit yang tebal. Tentu saja mereka mengenal orang muda yang selalu bersamanya. Ia adalah sahabat dan rekan kerja Nabi Elia, yaitu Nabi Elisa. Elisa memandang sekilas kepada gurunya. Ia mengetahui rahasia Elia yang mengagumkan. Bukan karena sudah diberitahu sebelumnya oleh Elia, tetapi Tuhan sendiri yang memberitahukannya. Elisa menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling, mengenang semua peristiwa. Elia akan naik ke surga hari ini. Alangkah senangnya. Tiba-tiba Elia berhenti. Ia memandang kepada temannya. Sebaiknya engkau tetap di sini. Ia menyarankan. Tuhan menyuruh aku pergi ke Betel, tetapi tidak denganmu. Elisa terkejut. Jelas, ia akan berpisah dengan Elia di saat-saat terakhir hidupnya di bumi. Demi Allah yang hidup, katanya, aku tidak akan meninggalkanmu. Ketika tiba di Betel, beberapa murid dari sekolah nabi-nabi mengelilingi Elisa. Tahukah Anda bahwa Tuhan akan menjemput gurumu pada hari ini? Mereka berbisik-bisik gembira. Apakah Anda mengetahuinya? Hus, aku tidak ingin membahasnya, jawab Elisa. Kerumunan itu berdesak-desakan, tetapi matanya tidak lepas dari Elia. Elia segera menarik Elisa ke sisinya. Tuhan menyuruh aku ke Yeriko, katanya. Tetapi tetaplah di sini. Apakah Anda bercanda? Elisa menarik napas. Rombongan itu bergerak lagi. Matahari semakin tinggi dan terik. Mereka berjalan berbaris panjang seperti karavan para pedagang. Bayangan mereka seperti unta-unta yang tinggi yang berjalan dengan sombong, dan pengendaranya bercanda satu sama lain. Ketika Elia dan Elisa tiba di kota Yeriko yang sibuk, rombongan murid-murid dari sekolah para nabi di sana mengerumuni Elisa. Tahukah Anda bahwa Tuhan akan menjemput guru pada hari ini? Tanya mereka. Tentu saja, tetapi tidak usah dibahas, jawab Elisa. Matanya tetap tertuju pada Elia. Ia tidak ingin kehilangan pemandangan ajaib ini. Elia menarik Elisa ke sisinya. Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan, katanya. Sebaiknya engkau tetap di sini. Elisa melihat mata gurunya berseri-seri. Elisa menggelengkan kepalanya. Sesungguhnya demi Allah yang hidup juga demi Anda, saya tidak akan meninggalkan Anda.
Suasana lebih tenang di dekat sungai. Burung-burung berkicau bersahutan di antara pepohonan. Elia berhenti di pinggir sungai. Ia melepaskan jubah bulu unta miliknya. Dengan hati-hati, dilipat dan menyentuh sungai itu dengan jubahnya. Sejak dipanggil untuk mengikut Elia, Elisa telah berkali-kali melihat keajaiban. Tetapi tiap-tiap kejadian masih membuat bulu kuduk merinding. Ia melihat air sungai yang terbelah. Sama seperti nenek moyangnya waktu menyeberangi sungai yang sama untuk memasuki tanah perjanjian. Elisa mengikuti Elia menyeberang sungai. Ragu-ragu sejenak menarik jari kaki dan sandalnya yang berdebu. Sampai di seberang sungai, Elia memalingkan wajah kepada temannya. "Apakah yang kau inginkan sebelum aku dijemput?" tanyanya ramah. Elisa tahu inilah waktunya. Ia ingin diperlakukan seperti anak tertua. Ia ingin porsi yang double, bukan porsi double kekayaan. Elia tidak kaya, tetapi Elia mempunyai Roh Allah. Elisa tahu jika ia menerima Roh Kudus dalam porsi double, ia akan sukses seperti Elia. Tetapi yang terpenting, ia ingin melanjutkan pekerjaan Tuhan seperti Elia. "Itu tidak mudah," jawab Elia. "Tetapi jika engkau bisa melihat aku dijemput, engkau akan mendapatkannya." Lalu mereka berjalan kembali sambil bercakap-cakap seperti dua orang sahabat lama. Elisa mendengarkan dengan teliti setiap perkataan Elia. Tiba-tiba, angin kencang mulai berhembus. Langit terbuka dan bersinar sangat terang. Lalu sebuah kereta yang menyala-nyala ditarik oleh beberapa ekor kuda berapi berdesing di antara mereka, menarik Elia ke atas, tetapi jubahnya jatuh ke tanah. Elisa terbelalak, berdiri bagaikan patung. Akhirnya ia memungut jubah Elia dan menggenggamnya. Ia kembali berjalan perlahan-lahan, menyusuri jalan semula hingga ke pinggir sungai. Elisa percaya bahwa sekarang Roh Allah ada bersamanya. Ia memukul sungai itu dengan jubah. Air sungai itu langsung terbelah.